Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naridati Marhama dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi STKIP PGRI Sukabumi. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Sebuah karya ilmiah haruslah direncanakan dan disusun dengan cara yang sistematis dan teratur. Untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu hal yang paling penting yang hendak diuraikan, yaitu topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan dan pokok masalah yang akan dibahas dalam kerangka ilmiah. Topik merupakan hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik dan judul seringkali dianggap sama. Tentu tidak, karena topik itu pertama kali dibuat, sedangkan judul terakhir kali dibentuk. Dalam memilih topik, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu diantaranya 1. Harus menarik perhatian penulis. 2. Diketahui dan dikuasai penulis. 3. Harus sempit dan terbatas. 4. Untuk penulis pemula, hindari topik yang kontroversial dan baru. Mengapa demikian? Sebab bagaimana mungkin mengerjakan sesuatu tujuan kita sendiri tidak tertarik, dan bagaimana pula dapat memberikan uraian yang berbobot apabila bidang dan pengetahuan disyaratkan oleh topik yang dipilih tidak kita kuasai. Misalnya, seorang yang tidak mengetahui atau tidak menguasai ilmu sastra, bagaimana mungkin menulis makalah yang berisi tinjauan ilmiah? Karya-karya Mohtar Lubis yang demikian kompleks dengan bobot yang tinggi. Selain itu, sebuah tulisan ilmiah haruslah fokus pada satu masalah, dan selain dibicarakan dalam format tertentu, misalnya untuk jurnal. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang tujuan. Apabila sebuah topik telah selesai dirumuskan, akan diapakan topik itu? Untuk itu, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya, dan membatasi topik agar tidak menyimpang dan tidak ada permasalahan pada dasarnya. Tujuan mempersempit permasalahan yang akan dibicarakan dalam karangan. Oleh karena itu, tujuan harus lebih terbatas atau lebih sempit dari topiknya. Setelah topik dan tujuan ditetapkan dengan jelas, topik dan tujuan itu ke dalam tesis yang akan kita bahas dalam materi ketiga. Oke, selanjutnya kita bahas materi ketiga, yaitu tesis. Jadi, apa itu tesis? Tesis dalam penulisan karangan ilmiah merupakan langkah awal dalam penulisan. Tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Perlu diketahui dulu topik dan tujuan, barulah dirumuskan tesis karangan. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat, dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan, dengan maksud penulisan. Karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam penulisan karya ilmiah, tesis merupakan payung-payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Misalnya dalam menyusun kerangka karangan penulis, pedoman pada tesis. Jadi tesis semacam rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Namun penentuan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi atau publikasi ilmiah. Dengan demikian, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka karangan atau outline.
Oke, baik. Pembahasan terakhir kita adalah materi keempat, yaitu tentang kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan kerangka karangan itu perlu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan, di antaranya 1. Tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. 2. Menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi dan penyajian materi karangan. 3. Mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. 4. Membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. 5. Dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum dan spesifikasi karangan. Dan 6. Berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan akhir dari penulisan. Kemudian, setelah mengetahui fungsi karangan bagi penulis perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. 2. Mengintranasikan topik ke dalam subtopik secara maksimal. 3. Mengevaluasi sebagai topik yang telah dirinci ke dalam tahapan sebagai berikut. Contohnya, semua bab topik relevan dengan tesis. Jangan ada topik yang sama, dan semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. 4. Tahapan 3A dan 3B dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terinci secara maksimal. 5. Penetapan pola susun ragangan yang tepat, pola alamiah atau pola logis. 6. Sadarilah ragangan tidak sekali buat. 7. Ragangan ini sebagai pedoman penyusun daftar isi karangan. Melalui tahapan penulisan kerangka karangan, penulis perlu memperhatikan persyaratan penyusunan karangan sebagai berikut. 1. Tes sudah jelas dan benar. 2. Data primer dan data sekunder sudah terkumpul dan ikuti dalam catatan. 3. Tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. 4. Pokok-pokok kerangka karangan disusun secara logis, di antaranya unit pokok terinci secara maksimal, tiap rincian ada kaitannya dengan unit atasan langsung, dan urutan rincian baik dan teratur. 5. Pilih pola kerangka karangan yang ditetapkan. Contohnya, pola alamiah spasial, pola alamiah kronologis, pola alamiah topik yang ada. 6. Pola logis yang digunakan. 7. Pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem lekuk, sistem tulis, dan sistem gabungan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.